Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dan Ibu saudara jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah jadikan sebagai bulan tarbiyah bagi kita untuk mendidik kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Takwa itu adalah sebuah modal bagi kita, sebuah bekal bagi kita dalam rangka menjalin kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita untuk menghadap Allah nanti di yaumil akhir. Sebanyak-banyak bekal yang akan kita siapkan, kita cari dalam hidup ini. Bekal takwa adalah bekal yang dituntut oleh Allah kepada setiap kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kamu, kata Allah, untuk kesejahteraan hidupmu di dunia dan hidupmu di akhirat. Allah tegaskan, wattaquni, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pengertian takwa itu yang bisa kita ungkapkan sesuai dari sudut pandang kita melihatnya. Kalau bagi orang-orang fikih, memahami takwa itu adalah bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita untuk melaksanakan segala yang Allah dan Rasul perintahkan dan menghentikan apa yang Allah dan Rasul larang. Kalau orang sufi berkata lain lagi, takwa itu adalah sebuah sikap kehati-hatian kita, sebuah sikap kehati-hatian kita di dalam hidup ini agar kita tidak terjerumus ke lembah dosa, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis Sahih Bukhari yang mengungkapkan percakapan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, di mana Umar berkata kepada Ubay, wahai sahabat Ubay, tolong engkau jelaskan kepadaku apa itu takwa. Dijawablah oleh Ubay bin Ka'ab, wahai saudara Umar, pernahkah engkau berjalan di jalanan yang banyak duri dan bebatuan yang runcing? Pernah, kata Umar. Lantas ditanya balik oleh Ubay bin Ka'ab, kalau begitu, bagaimana sikapmu wahai Umar? Dijawab oleh Umar,
tentu saya akan berhati-hati. Saya akan berhati-hati berjalan di jalanan yang penuh duri dan bebatuan yang runcing tersebut. Apa kata Ubay? Itulah yang dimaksud dengan takwa. Sikap kehati-hatian kita dalam hidup ini. Jangan sekali-sekali kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasul larang, namun sebaliknya kita pelihara diri kita agar kita senantiasa memotivasi kita untuk selalu berbuat amal yang saleh. Dari segi akhlak pun demikian juga, Bapak Ibu Saudara. Takwa itu adalah akhlakul karimah yang didasarkan kepada realisasi ibadah yang dilakukan oleh seseorang, pengabdian seseorang kepada Allah yang didasarkan kepada iman dan takwa. Jadi dia berakhlak itu merupakan realisasi wujud dari ibadah yang dia lakukan. Ibadah itu dia lakukan karena apa? Dasarnya iman dan takwa kepada Allah. Jadi bukan akhlak yang dibuat-buat, perangai yang dibuat-buat, tidak. Tapi karena nilai ibadah yang dia lakukan itu dia realisasikan dalam hidupnya. Nilai-nilai salat dia realisasikan dalam hidupnya. Nilai-nilai puasa dia realisasikan dalam hidupnya. Banyak setiap ibadah yang kita lakukan itu punya nilai yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai wujud kita orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kalau kita padukan pengertian itu semua, sungguh termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dasar kita melaksanakan ibadah puasa ini. Al-Baqarah 143 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiga ranahnya, Bapak Ibu Saudara. Pertama apa? Iman, keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arkanul iman yang 6. Ranah yang kedua adalah ibadah. Apa ibadah di sana? Puasa. Nilai-nilai puasa yang didasarkan atas keimanan itulah yang melahirkan pribadi yang bertakwa, pribadi yang dihiasi dengan akhlakul karimah, sehingga dia mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hakikat takwa itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa dirinya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang saleh, perilaku-perilaku yang baik sebagai perwujudan nilai ibadah yang dia lakukan atas dasar iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ini pula lah yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kapanpun kamu berada. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan-keburukan, dosa, kesalahan yang kalian lakukan itu dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus setiap keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin,
berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu Saudara, hadis ini lebih mempertegas kita adalah bahwasanya orang-orang yang berakhlak itu adalah orang-orang yang senantiasa mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupannya, yang merupakan realisasi dari ibadah ketaatannya kepada Allah yang didasarkan atas iman dan takwa. Kalau ada orang yang dalam kehidupan mereka berbuat baik, suka membantu, luar biasa kebaikan yang dilakukannya, tapi dia tidak melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang Allah perintahkan, dia tidak lakukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah, itu bukan takwa namanya. Bisa jadi itu, ya, kalau bahasa sekarangnya moralitas. Bisa dikatakan hari ini budi pekertinya. Tapi kalau dikatakan akhlak itu adalah cerminan dari ibadahnya yang dilaksanakan atas dasar iman kepada Allah. Apa misal contoh puasa yang kita lakukan? Apa nilainya? Nilai puasa itu sangat banyak. Pertama, mendidik manusia menjadi jujur. Dia jujur itu bukan karena orang lain, tidak. Memang karena nilai ibadah dia puasa itu memang harus jujur. Dan itu dilakukan karena apa? Ketakwaan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhati-hati dalam hidupnya. Jangan dia sekali-sekali berlaku tidak jujur. Karena apa? Allah melihatnya. Dia sabar bukan karena yang lain, tidak. Tapi karena apa? Ibadahnya yang mendidik dia rajin, sabar. Ibadah itu dilakukan karena apa? Karena iman kepada Allah. Bapak dan Ibu jemaah Allah, semoga Ramadan yang kita jalani hari ini betul-betul Ramadan bermakna dan mampu menjadikan diri kita menjadi manusia takwa, sehingga kita lahir pada bulan Syawal menjadi orang yang fitrah. Fa'tabiru sar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.